Selamat hari Minggu anak-anakku semuanya. Salam jumpa, ketemu dengan Om Pendeta. Kita semua akan beribadah bersama anak-anakku yang terkasih di rumah masing-masing, dilayani oleh guru-guru sekolah minggu yang siap melayani anak-anakku semuanya. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab, dan kita mendengarkan cerita. Wow, pasti seru. Nah, sekarang anak-anakku semua kita siap ya. Yang belum mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, lalu duduknya yang sopan, yang makan segera diselesaikan. Jangan lupa cuci tangan dulu, lalu mempersiapkan Alkitab, membuka Alkitab, lalu juga kita akan menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku semua, pasti kita sudah gak sabar lagi untuk segera beribadah. Dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai. Amin. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Dwi dan Mas Novan di ibadah sekolah minggu online. Apa kabar anak-anak semua? Ibu berharap kalian semua sehat dan tentunya sukacita di dalam Tuhan. Yuk kita bersama-sama bersukacita, memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Selanjutnya kita akan berdoa pembukaan yang akan dibawakan oleh Mbak Christine. Halo adik-adik. Wah, sudah puji nama Tuhan. Semangat ya, semua sukacita. Mana senyumnya? Wah, yuk kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk kehadiran Mama dan Papa, kehadiran kakak dan adik, juga kehadiran sahabat-sahabat kami yang selalu menemani kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami rindu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah secara virtual karena kondisi pandemi COVID-19, tapi biarlah Tuhan hati kami selalu berlimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus.
kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan, dengar Dia panggil nama saya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu Wiwit harap anak-anak sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, Ibu Wiwit pimpin berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Kami pada pagi hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Tuhan buka hati pikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman dengan baik, bisa memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi ini kita ambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Sudah ketemu? Dalam Markus 1 ayat 29 sampai 39 menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sedang sakit demam. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus saja loh, tapi juga banyak orang yang sedang sakit dan kerasukan setan. Bagaimana caranya ya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan banyak orang yang sedang sakit? Yuk kita sama-sama lihat video berikut ini. Ketika Yesus mendengar ibu mertua Simon Petrus sedang sakit, maka datanglah Yesus ke rumahnya bersama-sama dengan Yakobus dan Yohanes. Mereka menceritakan kondisinya. Lalu Yesus memegang tangannya, membangunkannya, dan sembuhlah dia. Kemudian dia melayani mereka. Sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita sakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, Yesus bangun dan pergi keluar untuk pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea,
dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Anak-anak, dari video tadi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dengan senang hati dan penuh sukacita menolong orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Menolong orang lain itu bagus gak sih? Pasti bagus dong ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menolong orang lain dengan penuh sukacita. Jangan sambil cemberut. Kalau kayak gini, mukanya lagi apa ya? Kalau yang ini? Nah, bagusan yang mana ya? Pastinya yang lebih bagus itu adalah apabila kita menolong orang lain dengan penuh sukacita. Anak-anak juga bisa loh menolong papa dan mama di rumah. Misalnya nih, kalau anak-anak sudah selesai bermain, mainannya dibereskan dan dikembalikan ke tempatnya. Atau kalau anak-anak yang sudah besar, anak-anak juga bisa mencuci piring atau membersihkan rumah. Selain orang tua ataupun keluarga di rumah, anak-anak juga bisa menolong teman-teman yang lain. Misalnya nih, ada teman yang tidak mengerti pelajaran pada saat belajar online. Anak-anak bisa menawarkan diri untuk membantu mereka. Misalnya setelah selesai jam belajar, bisa belajar bareng deh. Bisa pakai video call, atau bisa pakai Google Meet, atau pakai Zoom, atau media yang lainnya. Yang penting adalah Tuhan menghendaki kita untuk menolong orang lain dengan penuh sukacita. Satu pesannya, jangan pernah berhenti untuk menjadi penolong. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan ya. Sekarang kita mau aktivitas. Nah, tugas adik-adik minggu ini adalah membantu orang tua. Siapa di sini yang rajin bantu orang tua? Nah, adik-adik membantu orang tua, lalu nanti difoto. Nah, fotonya nanti diberikan ke Bu Ami, dikirim ke nomor WhatsApp-nya. Jangan lupa ya. Nah, tapi sekarang coba apa contohnya membantu orang tua? Membantu mama atau membantu ayah di rumah. Misalnya menyiram tanaman. Lalu membantu memasak. Wah, masak. Misalnya mencuci sayuran, memetik sayuran, atau membuat makanan, membuat kue, mengocok telur, memecahkan telur, dan lain-lain. Juga bisa bersih-bersih rumah, misalnya nyapu, ngepel. Oke? Nah, adik-adik boleh lakukan yang adik-adik mampu. Nanti minta papa sama mama untuk foto. Oke? Selamat beraktivitas. Dadah!
Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin dan menyertai kami di sepanjang ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua agar kami selalu sehat. Berkatilah keluarga kami dan juga berkatilah teman-teman kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesembuhan dan semangat buat mereka. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Nah, saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, kasih Yesus manis dan indah. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.